Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, NIM 2402032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan judul praktikum Transpirasi dengan metode pembungkusan daun menggunakan plastik bening dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Latar belakang. Menurut Parera Castro et al. Di tahun 2024 mengatakan, transpirasi merupakan proses penting pada tumbuhan yang melibatkan penguapan air melalui stomata, berfungsi dalam transportasi air, pengambilan hara, serta pengaturan suhu daun, sehingga proses ini berperan besar dalam menjaga keseimbangan fisiologis tanaman. Pemahaman mengenai transpirasi penting dilakukan karena laju penguapan air dapat berubah akibat kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kelembapan. Lalu, menurut Meftaul et al. 2021 mengatakan, metode pembungkusan daun menggunakan plastik bening merupakan teknik pengamatan transpirasi yang praktis dan non-destruktif, di mana uap air yang dikeluarkan daun terperangkap dalam plastik dan mengembun sehingga dapat diamati atau diukur secara langsung. Penggunaan plastik bening memudahkan visualisasi karena sifatnya yang transparan dan tidak menghalangi cahaya masuk ke permukaan. Menurut Lin et al. Di tahun 2022 mengatakan jenis material pembungkus termasuk plastik bening berpengaruh terhadap kondisi mikroklimat di sekitar daun, seperti suhu dan intensitas cahaya, yang dapat mempengaruhi laju transpirasi dan aktivitas stomata. Oleh karena itu, pemilihan plastik dengan tingkat transparansi yang tepat dapat menghasilkan pembacaan yang lebih akurat terhadap uap air yang dihasilkan. Menurut Post dan Urban di tahun 2023, teknik pembungkusan daun telah banyak digunakan dalam kegiatan praktikum dan penelitian karena mampu menunjukkan proses transpirasi secara tepat dan jelas melalui terbentuknya butiran kondensasi pada permukaan plastik, terutama ketika tanaman berada pada kondisi cahaya dan suhu tinggi. Metode ini juga efektif untuk memperlihatkan perbedaan laju transpirasi antara daun atau spesies tanaman. Lalu dari Post et al. Di tahun 2024 mengatakan, pengamatan transpirasi menggunakan plastik bening tetap relevan dalam kegiatan edukasi dan penelitian dasar karena dapat membantu memahami adaptasi tanaman terhadap lingkungan, penggunaan air, serta mekanisme pendinginan daun pada kondisi panas. Informasi yang diperoleh dari teknik sederhana ini juga dapat digunakan sebagai dasar pemahaman dalam manajemen air tanaman di bidang pertanian. Tujuan praktikum. Yang pertama, mengamati proses transpirasi pada tumbuhan secara sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme kehilangan air melalui stomata. Alat dan bahan digunakan dalam praktikum ini, yang pertama, tanaman kecil dalam polybag atau cabang tanaman berdaun lebar. Yang kedua, plastik bening ukuran sedang dan besar. Yang ketiga, karet gelang atau tali. Yang keempat, label atau spidol. Yang kelima, stopwatch atau jam. Yang keenam, buku catatan. Dan yang terakhir, kamera sebagai opsional. Prosedur kerja. Yang pertama, pilih satu daun yang masih segar dan sehat. Yang kedua, bungkus daun menggunakan plastik bening hingga seluruh permukaannya tertutup rapat. Yang ketiga, ikat bagian pangkal plastik dengan karet gelang agar udara luar tidak dapat masuk. Yang keempat, beri label pada plastik yang terdiri dari nama kelompok, waktu mulai, kondisi cahaya, dan lain-lain. Yang kelima, letakkan tanaman di tempat yang terkena cahaya matahari atau cahaya lampu yang cukup jika pada polybag. Yang keenam, amati perubahan yang terjadi setiap 10 menit selama 1 jam. Yang ketujuh, catat terbentuknya titik air
yakni kondensasi pada bagian dalam plastik. Yang ke-8 atau yang terakhir, bandingkan dengan daun yang dibungkus plastik kecil dan besar. Berikut tabel hasil pengamatan yang dilakukan. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, transpirasi mulai terlihat pada menit ke-10, ditandai dengan munculnya kondensasi sedang pada kedua perlakuan. Sementara pada menit ke-0 tidak terjadi kondensasi karena uap air belum terakumulasi. Perbedaan mulai nyata pada menit ke-20, di mana plastik besar menghasilkan kondensasi banyak dengan 35 titik, sedangkan plastik kecil hanya sedikit, yakni 11 titik, menunjukkan bahwa ruang yang lebih luas dalam plastik besar memungkinkan akumulasi uap air lebih optimal. Kondensasi meningkat pada menit ke-30 hingga 40, di mana plastik besar mencapai 40-43 titik dan plastik kecil mencapai 40-53 titik. Peningkatan tajam pada plastik kecil mengindikasikan volume ruang yang sempit membuat kejenuhan dan kepadatan uap air terjadi lebih cepat. Namun pada menit ke-50 plastik besar terus meningkat hingga 63 titik, sementara plastik kecil menurun menjadi 20 titik akibat kejenuhan ruang yang menyebabkan titik air bergabung atau mengalir. Memasuki menit ke-60, kondensasi menurun pada kedua perlakuan, yakni 27 titik pada plastik besar dan 17 titik pada plastik kecil, menunjukkan bahwa laju transpirasi mulai stabil atau menurun akibat peningkatan kelembapan internal yang memicu penutupan stomata. Secara keseluruhan, ukuran plastik mempengaruhi pola kondensasi, di mana plastik besar menunjukkan akumulasi uap air lebih stabil, sedangkan plastik kecil lebih cepat mencapai kejenuhan dan fluktuasi. Namun, keduanya tetap memperlihatkan pola peningkatan transpirasi hingga menit ke-40 sebelum menurun pada menit ke-60. Menurut Pereira Castro et al. Di tahun 2024, proses transpirasi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kelembapan, sehingga peningkatan kondensasi pada menit ke-10 hingga menit ke-40 pada plastik besar dan kecil sesuai dengan pola umum bahwa stomata akan meningkatkan pelepasan uap air ketika daun menerima paparan cahaya dan suhu meningkat. Hal ini mendukung hasil pengamatan bahwa kondensasi bertambah seiring waktu sebelum akhirnya menurun pada menit ke-60 akibat kelembapan tinggi yang memicu penutupan stomata. Lalu menurut Meftaoul et al. Di tahun 2021 mengatakan peningkatan kelembapan relatif pada plastik menyebabkan laju transpirasi menurun karena gradien uap air antara daun dan udara melemah, sehingga pada menit ke-50 hingga 60 terjadi penurunan titik kondensasi, terutama pada plastik kecil yang lebih cepat mencapai kejenuhan. Lalu dari Lin et al. Di tahun 2022 mengatakan ukuran ruang pembungkus seperti plastik besar atau kecil berpengaruh terhadap pembentukan boundary layer atau lapisan udara tipis di sekitar daun. Dan penelitian menunjukkan bahwa ruang yang lebih besar memungkinkan uap air bergerak lebih bebas, sehingga kondensasi lebih stabil. Sesuai dengan hasil bahwa plastik besar menghasilkan lebih banyak titik kondensasi dibandingkan plastik kecil pada beberapa menit pengamatan. Namun, dari Post dan Urban di tahun 2023 mengatakan, namun demikian beberapa penelitian menunjukkan bahwa
Pembungkusan daun dalam ruang lembab seperti plastik dapat mengubah kondisi fisiologis daun, termasuk potensi air dan keseimbangan stomata, sehingga hasil kondensasi tidak selalu mencerminkan laju transpirasi alami. Temuan ini menentang asumsi bahwa semua kondensasi sepenuhnya disebabkan oleh transpirasi tanpa efek samping dari kondisi mikroklimat yang tertutup. Lalu, dari Post et al. Di tahun 2024 mengatakan, variasi struktur daun seperti ketebalan dan usia juga dilaporkan mempengaruhi laju transpirasi dan kestabilannya, sehingga perbedaan hasil kondensasi antar perlakuan dapat dipengaruhi oleh karakteristik daun yang diuji, bukan hanya ukuran plastik yang digunakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan, proses transpirasi pada daun terlihat melalui pembentukan kondensasi pada plastik bening yang meningkat dari menit ke-10 hingga menit ke-40, menunjukkan bahwa aktivitas stomata yang melepaskan uap air secara progresif seiring meningkatnya cahaya dan suhu. Perbedaan jumlah kondensasi antara plastik besar dan kecil menunjukkan bahwa ukuran ruang pembungkus mempengaruhi akumulasi uap air, di mana plastik besar memberi ruang lebih luas bagi uap air untuk menumpuk. Sementara plastik kecil lebih cepat mencapai kejenuhan sehingga kondensasi tampak berfluktuasi. Pada menit ke-50 hingga 60, penurunan jumlah titik air pada kedua perlakuan menunjukkan bahwa kelembapan tinggi di dalam plastik menyebabkan laju transpirasi menurun akibat penutupan stomata. Secara keseluruhan, metode pembungkusan daun efektif memvisualisasikan transpirasi dan menunjukkan bahwa kondisi mikroklimat dan di sekitar daun termasuk ukuran plastik, kelembapan, dan suhu berperan penting dalam menentukan besarnya uap air yang dilepaskan tanaman. Berikut daftar pustaka dari sitasi yang saya kutip untuk melengkapi laporan praktikum kali ini. Sekian presentasi hasil praktikum saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.